Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Gustari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen B, dengan kode NPM 236100073. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Tidak lama-lama, untuk manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen merupakan 3 aspek penting yang saling terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan perusahaan agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi utama manajemen keuangan meliputi 1. Perancangan atau planning, menyusun proyeksi keuangan jangka panjang termasuk perencanaan arus kas dan laba rugi untuk memastikan dana tersedia dengan kebutuhan operasional dan investasi. Kedua, ada alokasi dan dana atau budgeting, mengalokasikan dana secara tepat dan efisien untuk berbagai kebutuhan perusahaan seperti produksi, promosi, dan distribusi, agar penggunaan dana optimal. Yang ketiga, itu ada pengendalian atau controlling, mengawasi arus kas masuk dan keluar untuk mencegah pemborosan dan memastikan kelangsungan operasi perusahaan. Yang keempat, ada pemeriksaan atau auditing, melakukan mengaturkan audit internal secara berkala dan memastikan tidak ada penyimpanan dalam proses dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, itu ada pelaporan atau reporting, menyediakan laporan keuangan yang akurat untuk memantau kondisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menjaga arus kas yang sehat, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Manajemen struktur modal. Manajemen struktur modal adalah proses pengelolaan dan pengaturan komposisi sumber dana jangka panjang perusahaan yang meliputi modal sendiri, 1. Ekuitasi dan modal asing atau hutang jangka panjang dengan tujuan utama memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Pengertian manajemen struktur modal sendiri merupakan pertimbangan antara modal sendiri dan modal asing yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Manajemen struktur modal berfokus pada penciptaan kombinasi sumber dana permanen yang optimal agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Untuk tujuan manajemen struktur modal, tujuan utama manajemen struktur modal adalah 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan menentukan proporsi hutang dan ekuitas yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan harga saham dan nilai pasar secara keseluruhan. Yang kedua, itu ada meminimalkan biaya modal. Struktur modal yang optimal mampu menurunkan biaya rata-rata pengguna modal cost of capital sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keempat, ada mengurangi risiko finansial, yaitu menyeimbangkan antara hutang dan ekuitas membantu perusahaan mengelola risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang kelima, ada mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengelolaan modal yang baik memastikan dana yang diperoleh dari berbagai sumber dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan operasional dan investasi. Nah, untuk fungsi manajemen struktur modal memiliki beberapa fungsi penting antara lain yaitu menentukan kombinasi pendanaan yang paling efisien antara modal sendiri dan hutang jangka panjang. Mengelola risiko keuangan dapat menjaga keseimbangan antara leverage dan solvabilitas perusahaan, menjaga stabilitas keuangan dan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan kebutuhan modal. Memberikan sinyal positif kepada investor dan kreditur mengenai kesehatan keuangan perusahaan,
faktor yang mempengaruhi struktur modal ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen struktur modal meliputi yaitu satu, struktur aktiva atau tangibility. Perusahaan dengan aktiva tetap yang besar cenderung menggunakan modal sendiri lebih banyak, sementara perusahaan dengan aktiva lancar lebih memiliki hutang. Kedua, ada peluang pertumbuhan atau growth opportunity. Perusahaan dengan biasanya lebih berhati-hati agar tidak membatasi fleksibilitas finansial. Yang ketiga, ada profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan lebih banyak modal sendiri. Yang keempat, ada kondisi pasar dan suku bunga. Tingkat bunga yang rendah mendorong penggunaan hutang lebih banyak. Yang keenam itu ada kebijakan manajemen dan preferensi resiko. Sikap manajemen terhadap risiko mempengaruhi proporsi hutang dan ekuitas yang dipilih. Nah, kesimpulannya, manajemen struktur modal adalah aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan menciptakan kombinasi pendanaan jangka panjang yang optimal. Dengan mengolah struktur modal secara tepat, perusahaan dapat meminimalkan biaya modal, mengolah risiko keuangan, dan memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada manajemen kebijakan dividen. Manajemen kebijakan dividen adalah proses pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan besarnya laba yang akan ditahan untuk digunakan kembali dalam pengembangan perusahaan. Kebijakan ini sangat penting karena melibatkan kepentingan yang berbeda antara pemegang saham yang menginginkan dividen yang besar dan manajemen yang cenderung menahan laba untuk memperkuat perusahaan. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang mengatur pembayaran dividen oleh perusahaan, termasuk penentuan besarnya dividen yang dibagikan dan laba yang ditahan atau retained earnings untuk kepentingan perusahaan. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil investasi mereka. Kebijakan ini menjadi salah satu keputusan penting dalam manajemen keuangan karena mempengaruhi arus kas perusahaan dan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Pertimbangan dalam manajemen kebijakan dividen, manajemen harus mempertimbangkan berbagai faktor saat menentukan kebijakan dividen antara lain. Yang pertama, yaitu ada kebutuhan dana perusahaan. Dividen yang terlalu besar dapat mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dan pengembangan usaha. Yang sebaliknya, dividen yang terlalu kecil dapat mengecewakan investor. Yang kedua, itu ada stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil cenderung membayar dividen secara konsisten, sedangkan perusahaan dengan laba fluktuatif mungkin memilih untuk menahan laba lebih banyak. Yang ketiga, yaitu ada tahap siklus hidup perusahaan. Perusahaan yang berada pada tahap kematangan, maturity, biasanya lebih cenderung membayar dividen karena memiliki akumulasi laba yang cukup besar. Kepentingan pemegang saham dan manajemen itu ada yang keempat. Kepentingan pemegang saham dan manajemen. Pemegang saham biasanya menginginkan dividen yang lebih besar, sementara manajemen lebih memilih menahan laba untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Kelima, ada regulasi dan kebijakan eksternal. Peraturan pemerintah dan perjanjian hutang juga dapat membatasi kebijakan dividen perusahaan. Teori dan fungsi kebijakan dividen, beberapa teori mendukung pentingnya kebijakan dividen seperti ada Signelli Theory, yaitu pembayaran dividen dianggap sebagai sinyal positif kepada investor tentang kinerja dan prospek perusahaan. Dividen yang tinggi menunjukkan proses menghasilkan laba yang baik.
Yang kedua ini ada agensi teori. Dividen dapat meminimalkan konflik antara manajemen dan pemegang saham dengan mengurangi dana yang tersedia untuk pengeluaran manajemen yang tidak efisien. Nah, dampak kebijakan dividen yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Konsistensi pembayaran dividen juga penting untuk mengurangi ketidakpastian investor dan menghindari konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Namun, kebijakan dividen harus seimbang agar tidak mengorbankan kebutuhan investasi perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulannya, manajemen kebijakan dividen adalah keputusan strategis yang mengatur pembagian laba antara dividen dan laba ditahan. Keputusan ini harus mempertimbangkan kebutuhan dana perusahaan, kepentingan pemegang saham, stabilitas laba, siklus hidup perusahaan, serta regulasi yang berlaku. Kebijakan dividen yang baik dapat memberikan sinyal positif kepada pasar, meminimalkan konflik agensi, dan mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.